Halo Sobat Pans, ketemu lagi kita dengan episode kelas saham. Kali ini dengan episode ke-8 mengenai cara membaca laporan keuangan perusahaan dengan efektif dan efisien. Untuk sebelum memulai kelas saham ini, saya ingin mengingatkan Sobat Pans untuk boleh menonton episode 1 sampai episode 7 kelas saham yang kita sudah tampilkan untuk teman-teman Sobat Pans agar bisa memiliki pengetahuan yang lebih tentang saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan, bagaimana cara membaca laporan keuangan yang efektif dan efisien. Pertama-tama, setiap investasi pasti memiliki risiko. Begitu pula dengan investasi di saham. Ada banyak faktor yang membuat investasi di industri ini menjadi cukup riskan, mulai dari kesehatan ekonomi, lalu ada performa dan kualitas produk dari suatu perusahaan. Inilah mengapa ketika memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham, maka dibutuhkan strategi yang tepat agar dapat meminimalisasi risiko kerugian yang ada. Kita tahu salah satu investor yang cukup sukses di pasar modal, yaitu Loking Hong, memberikan tips bahwa seorang investor sebaiknya membeli perusahaan yang memiliki laba besar dan sedang berkembang. Nah, kita tahu tips dari Loking Hong ini tidak hanya sekedar dia katakan saja, namun betul-betul dia terapkan strategi bisnis, strategi investasinya di saham tersebut. Jadi di Loking Hong memilih berinvestasi di saham-saham yang memang mempunyai laba besar dan sedang berkembang. Dalam cukup rentang waktu yang cukup lama, akhirnya investasi Loking Hong menghasilkan keuntungan yang berlipat. Bahkan Loking Hong sekarang menjadi model atau prototipe dari investor-investor di Indonesia. Nah, kemudian mengenai laporan keuangan, pada dasarnya laporan keuangan berisi informasi perekonomian suatu perusahaan pada periode tertentu. Dalam laporan tersebut tercantum hasil yang valid karena laporan keuangan khususnya perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek biasanya diaudit, baik audit internal maupun audit netral atau audit eksternal. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan adanya kesenjangan dari hasil laporan dengan kondisi nyata atau real perusahaan tersebut. Nah, kemudian dalam laporan keuangan biasanya dijelaskan berbagai informasi tentang aset lancar dan aset tidak lancar yang dikelompokkan dalam kelompok aktiva, lalu serta liabilitas dan ekuitas yang dikelompokkan dalam pasiva. Dari berbagai informasi tersebut bisa dilihat secara jelas seberapa besar potensi perusahaan di masa depan maupun risiko kerugian perusahaan di masa mendatang. Kemudian cara membaca laporan keuangan saham. Bagaimana cara membaca laporan keuangan saham yang tepat? Dikutip dari pemaparan atau pendapat salah satu investor ternama Indonesia, Bapak Teguh Hidayat. Berikut beberapa poin penting dalam membaca sebuah laporan keuangan. Yang pertama yaitu laba bersih dan ekuitas naik. Laba bersih dan ekuitas yang senantiasa bertumbuh merupakan ciri utama bahwa keuangan perusahaan tersebut sangat menjanjikan. Sehingga hal pertama yang harus diperhatikan ketika membaca laporan keuangan adalah nilai ekuitas serta potensi laba di masa mendatang. Kemudian yang kedua, ROE pada level 15% atau lebih. Kita tahu ROE atau Return on Equity merupakan tingkat pengembalian investasi. Jadi ketika setiap laba menghasilkan untung bersih minimal 15% dalam 1 tahun, bisa dipastikan bahwa kondisi ekonomi perusahaan cukup baik. ROE sendiri merupakan indikator yang paling dasar dalam analisa keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga, pembayaran dividen 30-40% atau lebih. Data dividen termasuk salah satu data yang paling penting. Misal sebuah perusahaan memiliki laba cukup besar, tapi sayangnya mereka tidak membayar dividen. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan laba yang ditampilkan diragukan kebenarannya. Jika ada pembayaran dividen yang disajikan, maka pastikan nominalnya sekitar 30-40% atau lebih. Ini
salah satu keuntungan investor dalam berinvestasi di pasar modal selain dari mengharapkan capital gain. Lalu yang keempat, utang usaha kecil. Setiap perusahaan pasti memiliki utang usaha. Dalam laporan keuangan, utang ini dikenal dengan istilah liabilitas. Untuk mengetahui apakah kondisi perusahaan berpotensi baik, pastikan utangnya lebih kecil atau maksimal sama dengan ekuitas. Karena jika tidak, sebaiknya kita memiliki atau memilih perusahaan atau saham perusahaan yang di perusahaan lain yang lebih sehat. Kemudian yang kelima, utang bank kecil. Berbeda dengan utang usaha yang nilai pinjaman dan pengembalian sama, utang bank biasanya disertai dengan bunga. Nah, bunga tersebut merupakan beban operasional perusahaan. Jadi semakin besar utang, semakin kecil pula laba bersih suatu perusahaan. Inilah mengapa ketika melihat laporan keuangan, kita juga harus memeriksa bukan hanya utang usaha tapi juga utang banknya. Yang keenam, saldo laba positif. Di bagian ekuitas laporan keuangan, terdapat nilai modal disetor, nilai tambahan modal disetor, dan nilai saldo laba. Perusahaan yang potensial biasanya memiliki laba positif, dan ketika dijumlah nilainya harus lebih besar dibanding dengan total modal disetor. Jika kondisi sebaliknya, maka hindari untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Kemudian nomor 7, aset turnover besar. Cara membaca laporan keuangan saham selanjutnya adalah mengetahui besar aset turnover. Untuk mengetahui besaran aset turnover, gunakan rumus nilai penjualan atau pendapatan dibagi dengan nilai total aset perusahaan. Semakin besar aset turnover, semakin bagus pula potensi keuangan sebuah perusahaan. Jadi jika ingin berinvestasi, pastikan performa aset turnover-nya cukup besar dan bagus. Lalu selanjutnya, poin ke-8 ada inventory turnover besar. Inventory turnover menunjukkan bahwa suatu perusahaan memiliki perputaran ekonomi yang cepat. Artinya nilai penjualan lebih besar daripada persediaan yang ada. Jika ragu untuk menghitung inventory turnover, bisa menggunakan rumus nilai pendapatan dibagi dengan nilai persediaan. Angka yang dihasilkan menunjukkan potensi untung ruginya suatu perusahaan di masa mendatang. 9. Current ratio besar. Perusahaan potensial biasanya pasti memiliki aset lancar lebih besar dibandingkan utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki resiko gagal bayar dan potensial untuk merugi di masa mendatang. Tetapi jika kondisi yang terjadi berbeda 180 derajat, maka sebaiknya kita memilih untuk berinvestasi di perusahaan lain. Kemudian selanjutnya yaitu margin laba. Indikator margin laba bagus adalah sekitar 20% untuk manufaktur dan 10% untuk perusahaan dagang distribusi. Jika kurang dari itu, berarti kondisi perusahaan sedang tidak baik. Cara membaca laporan keuangan saham ini melibatkan rumus perhitungan margin laba, yaitu nilai laba bersih dibagi dengan pendapatan atau penjualan. Kemudian yang selanjutnya, beban pajak hanya 25%. Perusahaan potensial juga ditentukan dari beban pajaknya. Semakin kecil beban pajak yang dipikul, semakin bagus kondisi keuangan perusahaan tersebut. Idealnya, hanya 25% beban pajak dari total laba utang sebelum pajak. Jadi saat melihat laporan keuangan, pastikan beban pajaknya tidak lebih dari angka ideal tadi. Yang ke-12, laba komprehensif tidak beda dengan laba bersih periode berjalan. Laba bersih berasal dari operasional perusahaan, sedangkan laba komprehensif merupakan beban utang yang tidak berhubungan dengan operasional. Pada laporan keuangan, hal ini memang tidak ditampilkan secara gamblang, tapi kita bisa melihat dan membandingkan. Jika tertarik berinvestasi, pastikan laba komprehensif suatu perusahaan tidak berbeda dengan laba bersihnya. Kemudian yang ke-13, laporan arus kas tidak berbeda dengan laporan laba rugi. Untuk mengetahui hal ini, lihatlah bagian arus kas dan aktivitas operasi perusahaan. Setelah itu, lakukan perbandingan antara laporan arus kas dan laporan laba rugi. Idealnya, nilai kedua poin tersebut tidak akan jauh berbeda. Pastikan angkanya juga tidak sama, sebab hal ini tidak akan mungkin terjadi.
Jika nilainya beda jauh, sebaiknya kita mencari perusahaan lain atau mengurungkan niat investasi di perusahaan tersebut. Lalu yang ke-14, neraca keuangan sederhana. Memperlihatkan sederhana tidaknya sebuah laporan keuangan merupakan cara membaca laporan keuangan saham paling mudah. Jadi ketika ada laporan yang rumit, terlalu bertele-tele, atau bahkan sulit dianalisa, sebaiknya urungkan niat kita untuk berinvestasi di perusahaan atau saham tersebut. Yang ke-15 atau poin terakhir, hasil audit menunjukkan wajar. Dalam setiap laporan keuangan yang ada di situs Bursa Efek Indonesia, pasti di bagian akhirnya terdapat opini dari auditor netral atau auditor eksternal. Jika dilihat sekilas, setiap laporan pasti memiliki kata wajar. Tapi bagi beberapa perusahaan, auditor biasanya menambahkan informasi dan menambahkan catatan tertentu. Hal tersebut seharusnya juga menjadi patokan kita dalam berinvestasi. Jadi semakin bagus audit terhadap laporan keuangan, apalagi dengan predikat wajar tanpa pengecualian, maka sebetulnya perusahaan tersebut akan menjadi referensi yang bagus untuk boleh kita pilih sebagai salah satu saham di portofolio kita. Baik, sekian poin-poin yang bisa kita jadikan acuan atau panduan dalam memilih menganalisa sebuah laporan keuangan perusahaan sebelum kita berinvestasi di saham tertentu. Membaca laporan keuangan memang tidak mudah, tetapi ketika memutuskan terjun di dunia ini, maka pastikan kita cukup rajin untuk memeriksa setiap laporan keuangan perusahaan yang ada ataupun perusahaan yang memang kita sasar atau kita tuju untuk sebagai investasi yang kita inginkan. Jadi ketika kita sudah bisa membaca laporan keuangan, bisa menganalisa laporan keuangan, maka kita akan lebih selektif dalam memilih perusahaan-perusahaan ataupun saham-saham perusahaan yang kita mau investasikan. Sehingga investasi kita lebih produktif, lebih efisien, dan lebih efektif. Baik, sekian penjelasan dari cara membaca laporan keuangan perusahaan. Nantikan episode selanjutnya di kelas saham berikutnya. Jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube kami, YouTube Pans Palembang. Juga ada Instagram, pans.palembang. Juga bisa mampir jalan-jalan ke kantor kami di Jalan Raja Wali, Gedung Bank Panin, lantai 3, di depan MDP. Baik, sekian kelas saham kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di kelas saham episode berikutnya.